adalah suatu bencana bagi seluruh umat manusia. Tapi, dengan cara inilah para pemimpin serakah mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan mengorbankan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta manusia, untuk mendapatkan sejengkal demi sejengkal tanah untuk dikuasai. Dan maka dari itu, inilah 5 perang besar di dunia menurut detektif sejarah. Perang ini merupakan serangkaian perang yang terjadi di kawasan Timur Laut Tengah yang memperebutkan Tanah Suci Yerusalem. Perang yang terjadi pada tahun 1096 sampai dengan 1144 Masehi ini mengorbankan banyak sekali nyawa yang tidak terhitung jumlahnya, yang dimana dalam khotbahnya Paus Urban II menyerukan Perang Salib Pertama untuk membantu militer Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Alexios I untuk berperang menghadapi bangsa Turki yang sudah menduduki Anatolia. Perang Salib juga mempunyai peran penting bagi dunia barat, yakni dibukanya kembali perairan Laut Tengah bagi kegiatan ekonomi pelayaran. Pertempuran Waterloo merupakan pertempuran militer yang terjadi di Belgia dan paling mengganggu Uni Eropa. Perang yang terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 ini bertempat di kota Waterloo, yaitu lapangan basah Belgia, dan perang antara pasukan Prancis yang melawan koalisi ketujuh ini, yang dipimpin Inggris dengan masing-masing kekuatan yang sama, yaitu 127.000 tentara. Dan ini adalah perang besar yang mengakhiri keadidayaan Napoleon Bonaparte. Setelah kekalahannya, Prancis dibebankan dengan persyaratan perdamaian dalam perjanjian Paris yang kedua, dan Napoleon menjadi tawanan perang oleh pihak Inggris dan ditahan di Pulau Helena di Laut Atlantik hingga meninggalnya pada 5 Mei 1821, dan Prancis mendapati korban mencapai 25.000 tentara, sedangkan koalisi mencapai 22.000 tentara tewas. Perang yang berlangsung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918 ini tercatat sebagai salah satu peperangan paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Perang yang melibatkan dua koalisi besar ini, yaitu blok sekutu diantaranya Prancis, Rusia, dan Inggris, dan menghadapi blok sentral, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Turki, dan Bulgaria ini, dengan mengerahkan begitu banyak tentara, diantaranya tentara sekutu dengan total jumlah mencapai 42 juta, sedangkan kekuatan blok sentral mencapai 25 juta tentara. Pemicu dari perang ini adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria di Sarajevo oleh Graf Willem Princip, yaitu seorang nasionalis Yugoslavia. Dan perang dunia menjadi sebuah titik balik dunia, dan korban dari blok sekutu mencapai 5 juta orang tewas, sedangkan blok sentral mencapai 4 juta orang tewas.
Perang yang terjadi dari tahun 1939 hingga 1945 ini dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia, yang saat itu Jerman sedang dikuasai oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi. Jerman juga membentuk aliansi poros bersama Italia dan Jepang, sedangkan sekutu yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Perang ini adalah perang terluas dalam sejarah, yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dan perang ini memakan korban yang sangat banyak, hingga 50-70 juta orang tewas dari berbagai negara, dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Perang ini diakhiri dengan bunuh dirinya Adolf Hitler, serta kekalahan blok poros. Kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua ini menyiksakan Amerika dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Dunia terbagi menjadi blok barat dengan Amerika dan NATO, sedangkan blok timur yaitu Uni Soviet dengan sekutunya. Negara-negara yang tidak mengikuti kedua kubu ini membentuk gerakan non-blok, dan Indonesia itu sendiri merupakan negara non-blok. Konflik Perang Dingin ini tidak pernah adanya bentrok antar militer, namun kedua belah pihak bersaing dengan penyebaran ideologi dan koalisi militer, dan dalam beberapa perang mereka ikut andil dalam perang tersebut. Di antaranya Perang Saudara di Yunani pada tahun 1946, Perang Saudara di Cina pada tahun 1927, Perang Korea pada tahun 1947, Perang Vietnam 1957, krisis milisi Kuba pada tahun 1962, konflik Afghanistan pada tahun 1979, dan masih banyak lagi. Serta Perang Dingin ini masih terjadi hingga sekarang. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Gua Ridwan, cabut dulu.